Ya, kurang kencang. Katanya dulu pantun katanya. Udah ngaji. Berangkat mengaji ke Masjid Darussalam. Pergi mengajinya di waktu pagi. Kita doakan bagi ibu-ibu yang gak jawab salam, semoga suaminya kawin lagi. Makanya jawab. Jalan-jalan ke pasar Jumat jauh, mampir sebentar membeli tomat. Semua ini kan umat Nabi Muhammad. Yuk jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu terpaksa juga. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab. Yang saya muliakan seluruh jemaah Majelis Ta'lim. Majelis Ta'lim apa namanya? Darussalam. Surga Darussalam. Insyaallah ini jadi bukan surga itu. Ya, amin ya rabbal alamin. Pada guru-guru yang ngajar asatid, ya, yang mengajari umat, mengajari Quran, guru-guru TPA, masya Allah, itu besar pahalanya. Ya, semoga antum semua diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketua DKM yang saya hormati Bapak Ustadz Firman Kumhadamang. Sayangnya, alhamdulillah, kemudian Pak RW 30, Pak Panitia, Pak Haji Marudin, apa tadi? Arianja. Kalau saya Hasibuan. Hasibuan itu singkatannya apa? HSB. Bisa juga hantu sundel bolong. Ya, hati-hati. Ya, bukan ngajarin, cuma bilangin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya tarik kursi begini ya. Jadi kalau asam urat kambuh duduk saya. Baik. Hari ini kita memperingati, bersenang gembira bulan Muharram, bulan kita ini. Bagaimana cara memperingati ini? Bagus, terpuji, boleh, halal dan sunnah. Kenapa saya bilang begini? Sebab ada orang yang suka membid'ahkan acara begini nih. Ini orang tak belajar fikih dakwah namanya. Baca hadis, tak ada perjun Nabi, langsung lempar. Makanya kata Nabi, kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah seseorang itu, kata Nabi, dianggap pendusta dia. Siapa itu? Setiap apa yang dia dengar dari hadis dia lemparkan, padahal belum tentu benar. Ya, cobalah bayangkan ibu-ibu, ibu bapak, kalau seandainya di kalender kita tuh, kalender apa benar ya? Almanak. Ya, orang lidah-lidah ini susah ini. Ya. Dibuanglah bid'ah, katanya Muharram, buang. Maulid Nabi, buang. Isra Mi'raj, buang. Apa lagi? Nanti yang ketinggalan apa? Naiknya Isa Al-Masih. Betul nggak? Waisak, Februari, Valentine Days, Gong Cipacoy,
kita ini. Tujuan kita begini, ini bulan punya kita ini barang. Kalau Masehi tak usah rayain. 1 Januari orang Kristen ngerayain. Betul ya? Orang Yahudi ngerayain, orang Hindu ngerayain, apalagi agama Buddha ngerayain, Protestan ngerayain, orang Sunda ngerayain, orang Jawa ngerayain, orang Batak merayain, dan banyak lagi yang lainnya. Ya, ini bukan lagu Roma ini. Sudah? Perhatikan, itu ada pawai obor. Apa pawai obor itu? Kan orang awam nggak tahu itu. 1 Muharram tuh, tahu dia kan? Kalau kita tak merayakan ini, maukah orang Kristen merayakan? Nggak mau. Ini punya kita ini, kita yang merayakannya. Jelas itu. Kata Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, tandanya hatinya bertakwa kepada Allah. Ini 1 Muharram ini, Ibu Bapak, ya. Ini kan idenya Umar bin Khattab. Dulu yang ada bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Safar Pak yang ada. Tak ada tahun. Maka orang dahulu menandai tahun itu Pak dengan peristiwa Nabi Muhammad lahir. Waktu itu ada Abraha, maka dikatakan Nabi Muhammad lahir pada apa? Pada tahun gajah. Dulu orang begitu. Nah, dulu ada bulan, tak ada tahun. Ada orang dulu, anak dulu banyak. Anak dulu kan orang punya anak kan banyak ya, 11. Saya di 11. Ya. Bingung orang tua ini, tak bisa tulis, tak bisa baca. Nak, Bu, Mak, panggil Mak dia. Aku lahir kapan ini? 15 orang anaknya nih. Ya, tiap tahun keluar. Ya. Aku nggak tahu Nak, tinggal lagi ketika engkau lahir itu, ibu tanam pohon jengkol, kau taksirlah jengkol itu berapa tahun usianya. Segitulah umur kau tuh, pohon jengkol. Ya, orang dulu kan punya anak saya ya, umur saya 3 ya. Nggak usah sebut berapa usianya ya. Ya, yang jelas di ijazah beda, di akte beda, teman saya ngasih tahu beda. Mana umur saya ini? Ada 3, coba yang mana? Untung pakai masih punya umur. Ya, maka Umar Khattab waktu itu saya ingat sejarah ya, sejarah sebentar. Datanglah surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang sahabat Nabi. Dilihatnya surat itu Sya'ban, bercampur itu surat. Umar bin Khattab, aku tak tahu suratmu ini Sya'ban. Ini Sya'ban kapan? Sya'ban kapan? Aku tidak tahu nandain. Sebab tidak ada tahun, yang ada tanggal sama bulan. Kumpullah Umar bin Khattab ini dengan sahabat ini. Bagaimana kita buat tahun kita nih supaya gampang menandain ini? Ada yang mengusulkan seperti ini aja. Kita mulai tahun baru Islam dari Nabi lahir. Jangan dong, nanti kayak orang non Muslim Kristen. Ya, lahirnya Isa Al-Masih, Natal. Wafatnya Isa, jangan. Wafatnya Nabi, jangan. Sama juga kayak mereka. Lama perdebatan ibu bapak, akhirnya sepakat kita mulai hijrah Nabi ke Madinah. Tahun itu pertama Nabi hijrah sampai Madinah. Tahun itu dikatakan 1 Hijriyah. Nah, 1 Hijrah, 1 Muharram itu pasnya. 1 Hijriyah itu 1 Muharram. Ya, inilah cara kita mensyiarkan agama kita ini. Ya, alhamdulillah peringatan ini Bapak tahu usah ragu lagi ya. Ya, sebabnya apa? Ini tujuannya orang awam. Orang sudah semakin jauh dari agama ini, Pak. Kalau kita nggak membuat simbol-simbol begini, orang lupa sama agamanya. Kalau dulu zamannya kuda gigit besi, sekarang zamannya kuda gigit Kentucky. Ya, betul nggak? Ini zaman dulu, Pak. Orang itu berangkat haji 6 bulan. Zamannya ke haji Idam Khalid sama Buya Hamid. 6 bulan, bolak-balik setahun. Sekarang, Pak, saya berangkat ke Jakarta ini 93. Orang tua saya ngirim duit. Wesel kilat khusus.
tilu poe. Nah, dia tilu. 3 hari gelar khusus. Ya, waktu saya SMA Aliyah Jakarta. Sekarang dengan adanya e-banking, woi, apa yang diminta sekarang? Saat ini transfer, lu sampai dia berhasil. Betul nggak? Apa yang terjadi di Amerika hari ini kita tahu di kamar kita. Luar biasa kan? Dulu kita main bola di lapangan, sekarang main bola dalam HP, game namanya, online lagi. Coba yang percepatan waktu itu. Ya, makanya kata Nabi, alimu auladakum, ajari anakmu kata Nabi, karena mereka akan hidup nanti dalam suatu zaman yang berbeda sama zaman. Kita nggak bisa ngomong ini, nak, dulu ibu beri emak zaman emak, sama saya beda, saya zaman digital. Dulu emak begini, susah makan begini, zaman emak, zaman saya nggak begini lagi. Ya, anak saya sekolah di Darul Quran Mulia, ya, Gunung Sindur. Ya, itu sudah belajarnya pakai tablet sudah. Tablet aja, gurunya minta ke saya diinstalkan, nomor saya dipakai. Instalkan tablet, jadi belajar tablet sekarang. Ada kertas lagi sudah, buang, buat sampah aja itu. Coba bayangkan begitu, ya, dimanfaatkan. Maka teknologi ini jemaah jangan disingkirkan, kendalikan dia. Sebelum saya banyak masuk ke dalam, nanti terlalu jauh saya menyampaikan. Saya ingin menjelaskan dulu apa sih yang bisa kita ambil dari tahun baru ini. Tahun baru ini ibu bapak adalah yang dikenal dengan apa tadi? Apa? Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah Nabi pak, ya dari mana? Dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Bu dari mana bu? Dari Makkah ke Madinah. Dari mana pak? Halo? Arab sini pak. Dari Makkah ke Madinah. Itu hijrahnya. Sudah? Apa yang bisa kita ambil dari hijrah ini? Kita ambil 3 saja. Insya Allah sampai pukul 12 nanti. Kuat nggak? Saya nggak kuat. Ya? Insya Allah nanti selesai saya akan bilangin selesai. Kita ambil 3 manfaat atau hikmah daripada hijrah. Pertama ibu bapak, hijrah Nabi Muhammad itu adalah, ya, tujuannya kenapa hijrah? Menjaga iman. Dari Makkah ke Madinah bukan mau jalan-jalan, jaga iman. Kenapa menjaga iman? Perhatikan, nanti ada hijrah fast, ada pindah. Hijrah itu pindah, berubah gitu. Kenapa ingin berubah? Supaya ada perkembangan itu. Hijrah. Apa tujuan pertama? Menjaga iman. Maksudnya bagaimana Pak? Perhatikan Bapak Ibu. Di Makkah, para sahabat itu disiksa orang Arab. Bayangkan Ibu, ditidurkanlah Sumayyah begini, terlentang. Sumayyah. Ada yang mengatakan ditanam dia sedikit. Itu kemaluannya mati ibu ini. Bu, namanya Sumayyah, wanita syahid pertama. Wanita syahid pertama Sumayyah, menjaga imannya, mati. Ya, kuat nggak kita? Banyak Pak, ini pistol ini. Wan Allah, Lata, Uzza, mana Gubang? Atau begini, sudah pegang di sini. Mana? Percaya sama Tuhan kami, Lata. Begitu kepada cas tebas. Iya, zaman dulu begitu. Ya, ditusuk Sumayyah ini ibu-ibu meninggal dunia. Dia perempuan pertama syahid. Nah, ibu bisa berkaca lah sama perempuan ini. Ya, bagaimana dia mempertahankan akidah dia sama Tuhan. Dia merelakan nyawanya. Ayahnya disiksa. Namanya Yasir. Yasir itu disiksa. Bagaimana siksaannya? Orang tuanya dipukul, dihantam, ambil apa itu batu, diinjak, mati ayahnya. Coba tak geser imannya itu. Ammar bin Yasir, ini batunya ada batu pakai tali, tenggelamkan batunya, udah dihajar, ditampar, dipukul pakai besi segala macam, ditenggelamkan batu, tenggelam badannya, ambil batu tenggelam. Begitu dia begitu berkali-kali.
Ammar itu kupingnya sebelah hilang. Begitu dia menjadi gubernur di Kufah, orang mengejek dia. Wahai yang mempunyai kuping sebelah. Apa jawaban Ammar? Sesungguhnya engkau telah menghina bagian kupingku yang dicintai oleh Allah. Ammar. Khabbab bin Arad, tukang bengkel, suka membuat pedang dia. Masuk orang Arab ke bengkelnya itu, diambil rantai, dipanaskan besi-besinya, dirantaikan ke badannya merah-merah itu. Ini enggak dongeng ini bukan SpongeBob ini. Ya, SpongeBob bagus lagi dia, Tuan Crab jatuh hidup lagi dia. Ini dia disiksa sampai ngelotok nih, habis sampai ke tulangnya. Gak geser tuh imannya tuh. Tujuannya begini Pak, kita bercermin nanti. Kau ini disuruh memilih orang yang benar dalam presiden aja, dikasih duit 50.000 udah bergeser lagi dah. Ya, umpamanya akhirnya maju tak gentar membela yang bayar. Ya, coba orang-orang zaman dulu ini, datanglah mereka ini Bilal bin Rabah sama itu Pak, dihimpit batu, ini panasnya. Saya pernah itu 45 derajat Celcius, Masya Allah panasnya Arab itu ya. Ditelungkupkan tanpa baju, habis itu diimpit dengan batu. Coba melotok jadi merah ini, merah lah ya, batu mengimpit. Oh tak goyah. Datanglah mereka ke hadapan Nabi. Ya Rasul, tolonglah engkau berdoa kepada Allah agar kami ini diangkat musibah. Tak kuat kami siksa, tak kuat kami. Waktu itu Nabi tak punya kekuatan ya. Kenapa? Kaum muslimin dari awal-awal ini masih dekat, dari awal masih terzolimi. Apa terjadi ibu bapak? Kata Nabi, sabarlah kalian. Dahulu ada orang kata Nabi, ditanam dia kepalanya begini ibu bapak, ditanam begini. Dia tinggal kepala jadi di tanah itu. Digergaji kepalanya itu. Tak goyah imannya itu. Ada di antara mereka diambil sisir, matanya paku, ya, disisirkan ke badannya, rontok habis itu, kulitnya tersobek, yang putih jadi putihnya nampak, tulangnya nampak, gak goyah imannya kata Nabi. Di mana posisi kita? Nah tujuannya begini nih, tadi kan menjadikan insan yang lebih baik. Tujuannya refleksi begini nih, supaya kita itu nanti rajin beribadah, jaga iman. Ibu ya, Bu. Halo, ini ibu-ibu ini kalau nggak sering disebutin, dia ngobrol sendiri lihat. Tuh, saya teringat almarhum John MJ. Ibu-ibu ini harus sering disebut. Bu, ngobrol sendiri dia. Dekat-dekat tiang-tiang itu. Iya. Tadi ceritanya masak apa tadi? Ya, burung kutilang. Ya, ya Bu ya. Biasa nggak apa kalau kata Ibu Aisyah itu? Aisyah itu? Adalah laki-laki itu punya 8.000 kata. Habis tuh dia, Bu, Pak, gitu tuh sehari itu. Perempuan 16.000 kata. Maka maksudnya begini, kalau ibu-ibu masih berkicau tengah malam, wajar menghabiskan kata-kata itu soalnya. Iya Bu ya, itu yang cerita Ibu Sedalan untuk penemuan. Ya, betul gak? Makanya saya sering, Bu. Nah, Nabi juga pernah mengatakan, ya ayuhan nisa tuh. Ibu-ibu juga disambut, dipanggil sama Nabi. Bu, beriman kepada Allah itu artinya apa iman itu? Iman itu artinya percaya kan? Kalau engkau percaya sama Allah, maka Allah akan mensensormu, melihatmu, memperhatikanmu, memberikan pahala kepadamu atau mengazabmu. Kalau orang dia punya iman, dia punya sensor. Jelas itu? Dia, kalau orang tak ada imannya, disuruh jaga beras malah nimbun beras. Betul nggak? Halo? Disuruh jaga minyak Pak, malah minum minyak. Betul nggak? Disuruh jaga hutan, disuruh jaga laut, malah jadi bajak laut. Disuruh jaga hutan, malah jadi orang hutan. Coba itu ya. Ya, kita bisa melihat penampilan wanita yang pakai jilbab. Nah, yang menutup aurat, ini kan gerah-gerah panas-panas ini. Saya pun tak berjilbab, tapi bisa merasakan
Tapi kok mau itu loh. 35, 40 derajat di Arab orang berkerudung. Begitu turun ayat jilbab, kata para sahabat, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuan, wa nisa' mu'minin, perempuan mukmin. Setelah turun ayat jilbab ini, maka keluarlah para wanita dari rumahnya, kata para sahabat, memakai jilbab yang warna hitam, laksana burung gagak. Kok mau? Kok mau? Kenapa mau ibu? Hah? Iya, makanya saya bilang ibu-ibu ini kalau berjilbab, ibu ini sedang beribadah ini. Nanti habis pulang pengajian ini tetap begini atau? Hah? Pas ke pasar itu buka lagi nggak? Hah? Benar deh? Hah? Ada nggak di sini yang begitu? Ada nggak di sini yang dia berjilbab cuman jilbabnya pengajian aja? Habis? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku tuh? Ya, udah di belakang. Baik, jadi kelihatan imannya itu dan kelihatan nanti cara berjilbabnya ibu. Cara berjilbabnya juga kelihatan. Jilbab itu dunar rida, bukan selendang, kata Ibu Mansur. Dipakai perempuan, maaf ya, menutup dadanya dan kepalanya dan dadanya. Kalau orang jilbab masuk ke sini, buruk syariat itu ke sini masuk. Saya punya calon gubernur namanya, bukan saya, kita ya, namanya Airin. Apa sini tuh? Maksudnya harus jilbab nutup daerah dada sini. Ya, betul nggak? Ibu, jelas kan? Menutup aurat. Aurat perempuan itu sampai mana? Ya, 3J, kata Ki Haji Mustafa Ya'qub, dulu imamnya Majelis Istiqlal. 3J. Pertama, jangan terbuka. Ya, jangan terbuka. Perempuan itu auratnya dari ujung kaki sampai kepala ujung kaki. Yang kedua, jangan transparan, kelihatan tali-tali semuanya. Ya, nggak boleh. Nanti terbayang-bayang di mata. Ya, jangan transparan. Yang ketiga, tidak boleh ketat. Ketat. Orang ketat itu sebenarnya telanjang itu. Kan ada posisi ketat itu, ada posisi telanjang itu membentuk lekuk tubuhnya. Ketat. Ketika kalau orang jogging gitu, ini ketat ibu, itu bukan kategori ibu berbusana itu. Nggak boleh ketat, hukumnya haram. Bodinya berbentuk itu. Bagaimana yang benar Pak? 3J. J yang pertama, jangan terbuka. J yang kedua, jangan transparan. J yang ketiga, jangan ketat. Nah, jadi ibu senang beribadah. Karena ibu senang beribadah kepada Allah, benar pakaiannya supaya dapat pahala. Udah sih bu ya? Nah, apalagi bukti iman kita kepada Allah, kita santurin ayat yatim. Saya dikit memberikan pandangan ya, Pak ya. Anak yatim itu syaratnya 2. Ya, dalam kitab Fiqhul Wadih Syekh Bakar Ismail. Anak yatim itu syaratnya 2. Yang pertama, yang meninggal itu ayahnya, yang ngasih kewajiban ngasih nafkah, bukan ibunya. Kalau meninggal ayah namanya apa? Yatim. Kalau dia meninggal ibu, piatu itu cuma ada di lagu Roma Irama itu. Yatim piatu, piatu. Fa'ammal piatu fala takar ada. Fa'ammal yatim. Ya, satu. Syaratnya adalah yang meninggal siapa? Ayahnya. Yang kedua, syarat yatim itu belum balik. Kalau sampai udah balik juga yatim, ini anak yatim ini. Pak Haji, betul? Amplop seharusnya. Mana amplopnya? Ya, disantuni, tapi kan sudah berjenggot. Ya, tadi ada yang gede-gede udah balik itu. Makanya buatlah santunannya santunan yatim dan duafa. Dia masuk duafanya dia. Ya, betul nggak? Saya yatim, mak saya mati, ayah saya mati. Yatim juga, ya. Mau juga kita. Makanya jangan lepas ini. Makanya
Santunan nanti dibuat dua, santunan yatim dan muafa. Tadi anak yang balik yang tinggi tadi udah balik tuh, maksudnya ke muafa dia. Ya, jelas itu, jale, jangan jale. Jelas ya. Nah, itu nanti kalau mencari-cari itu begitu, dibuat supaya mereka masuk seperti panti asuhan selek Ramadan tuh. Lihat gadis-gadis itu cantik, bujang-bujangan, apa itu? Laki-laki serigala, apa namanya? Ganteng-ganteng serigala. Ya. Udah gede, emak-emak itu. Hanya kewajiban kita, kewajiban kita tetap mengkafirnya, ya, memberikan bantuan. Tanda kita beriman kepada Allah, walaupun nanti dianggap lebaran yatim ya, saya nggak mau khilafnya sini. Memang istilah lebaran yatim itu dalam konsep agama kita tidak ada, ya. Konon terambil dari kitab Turratun Nasihin, itu perilaku orang Syiah. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas nyantunin itu syariat itu. Betul nggak? Ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah. Aku kata Nabi, dengan orang yang menjaga, merawat, mengkafil anak yatim seperti ini di surga. Nabi menunjukkan dengan telapak, dengan jarinya. Apa ini? Apa ini? Ini apa ini? Ibhamun. Ini syababah, jari telunjuk, dan wusta. Begini tuh. Begini dekat ini. Bukan begini. Kok begini? Ya, ada jaraknya kalau begini. Ini bukan ngomongin apa ya? Nah, begini. Tapi kalau bisa jangan setahun sekali. Ya, tapi nggak apa-apa. Supaya viral dia begitu banyak, maka kita melaksanakan. Kembali kita ada imannya itu. Sudah. Iman inilah ibu bapak yang dibawa para sahabat, tak kuat dipukul, dihajar, digampar, ditendang. Betul ya? Disiksa, perempuan disiksa. Kita sekarang ini, pejabat kita ini bapak, lebih takut kepada KPK daripada Tuhan. Ya, kenapa? Kalau KPK dikasihnya baju oranye kita, kalau Tuhan diam aja. Ya, lihat, mereka menyampingkan Tuhan itu. Makanya di antara kita Pak ada muraqabatullah namanya. Kita harus merasa disensor oleh Tuhan. Allah melihat perbuatan kita. Ada orang kan beragamanya STMJ, atau STMJ. Sholat tekun maksiat jalan. Campur telur. Ya? Betul enggak? Kan parsial beragamanya. Nanti ketika dia sholat dia. Nanti ke kantor udah khianat dia. Kita nggak boleh begitu. Ya? Iman ini kita harus bawa. Lihat orang beriman itu. Begitu dilihatnya ada dompet itu, mikirnya. Saya ambil atau enggak ya? Nah, itu nanti itu apa namanya kontradiksi. Ambil enggak ya? Ya? Ambil enggak? Ya. Lihat perempuan apa namanya? Perempuan yang sekwilda sekitar wilayah Gada, bupati, buka paha tinggi-tinggi. Bodinya BMW, behenok montok, wow. Dilihat gak ini? Dilihat takut berdosa, gak dilihat mubazir. Ya, itu imannya yang mengontrol dia. Itu ke masjid, Kata Nabi, jika ada orang ke masjid, fa'asyidu bil iman, saksikan imannya benar tuh. 5 waktu. Orang Kristen saja seminggu sekali, kita sehari 5 kali. Ya Allah, kalau nggak imannya benar nggak bakal berangkat itu. Makanya di zaman Nabi ibu, bapak, zaman Nabi itu pak, orang munafik itu sholatnya cuma 3 waktu aja, munafik. Zuhur, asar, sama maghrib. Isya dan subuh nggak sholat dia. Kenapa? Karena Masjid Nabawi itu 7 tahun tak ada lampunya. 7 tahun tak ada lampunya. Nanti pas punya lampu nanti dikasih oleh seorang ibu-ibu tahun ke-7-nya. Apa terjadi? Isya kan Nabi tak melihat, subuh kan Nabi tak melihat. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, sholat yang paling berat bagi orang munafik Isya dan subuh. Karena mati lampu. Tuh, berangkat ke masjid berangkat gitu. 5 waktu. Kok rajin sekali. Tapi ada orang begitu, rajin ke masjid, zuhur ada, asar aja, wajar aja pengangguran. Bukan pengangguran, duitnya banyak sudah, ya, nggak perlu lagi dia kerja, gitu ya. Ya.
Kalau maghrib ada orang begitu, asar tak mau, zuhur tak mau. Maunya apa? Maghrib, isya, subuh. Atau maghrib doang dia. Ini bolak-balik 5 kali, bolak-balik 5 kali. Zuhur berangkat, asar berangkat, maghrib berangkat, isya berangkat, subuh berangkat. Subhanallah. Ya, dari itu Pak. Bagaimana? Apa itu? Itu gerakan apa? Gerakan iman. Ya, gerakan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama, jaga imannya. Makanya ibu bapak, kita cover iman kita, keyakinan kita sama Tuhan, jaga ini. Ini yang berlian, yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kayak pilpres pokoknya. Ya saya sadar. Kalau ada jika ada pasangan yang curang. Ini Pak, kalau kita nggak curang Pak, nanti dia curang, menang melulu dia Pak. Nggak boleh begitu, ya. Jelaskan ya. Kalau kita lihat kondisi itu terjadi nanti, kita jangan curang. Kita harus sesuai syariat agama kita, secara konstitusi kita jalankan. Jangan curang kita. Kalau dia curang, kita juga orang yang benar juga curang. Maka Allah tak punya alasan membantu kita. Sama aja kau dan dia sama-sama curang. Wa in tu'minu wa tattaqu, jika engkau beriman kepada Allah dan bertakwa, di situ datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu? Ya Pak. Enggak boleh curang kita. Tapi begini Pak, kalau kita enggak curang nanti menang melulu dia Pak. Perhatikan. Kita tetap jujur, ya, tetap benar, mengikuti syariat agama, mengikuti peraturan pemerintah, mengikuti konstitusi. Sudah? Jelas itu, rapi, nggak pakai amplop, nggak ada, bersih kita. Ya? Nanti kalah kita Pak. Setelah itu tawakal kepada Allah. Jadi tawakal gimana? Perhatikan Pak, Namrud ribuan pasukannya, cuma satu orang sampai itu Nabi apa? Namrud Ibrahim. Perhatikan Nabi Ibrahim, perhatikan Namrud. Apa terjadi pada Namrud ini Bapak? Namrud ini begitu susahnya dia dikalahkan, tak mungkin Nabi Ibrahim mengalahkannya, pasukannya ribuan, kuat tentaranya. Apa terjadi? Allah cuma mengutus saja seekor nyamuk. Nyamuk itu ibu bapak masuk ke hidungnya. Ada mengatakan lalat, ada mengatakan nyamuk. Masuk ke sini, sakit kepalanya. Tiap hari dia menghentamkan kepalanya ke dinding. Bertahun-tahun akhirnya pecah geger otak, mati Namrud. Ada kekuatan Tuhan. Ya, yang penting kita baik aja, tunggu Tuhan. Wih, sehebat-hebatnya Soeharto, tirani, 30 tahun jatuh juga tuh. Coba, Soeharto itu siapa? Setiap kali ketok palu di anggota dewan, tidak ada tujuannya kecuali hanya melegalkan Pak Harto. Semua formalitas, semua harus kuning. Saya ingat dengan kuning. Ingat nggak yang 3 partai itu? P3, Golkar, terus itu lagi apa? PDI. Ini saling senang ini. Pakai ayat pula itu. Datang kata PDI, ya, ada tokoh agamanya itu, ngomong dia. Apa kata dia? Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon beringin. Ya. Yang Golkar tak mau kalah, ngejek PDI, antal bahu bakarah. Sembelih aja tuh sapi. Banteng itu. Ceritanya ada anekdot koran, begitu ada gambar pohon diseruk sama banteng. Udah ada pohon beringin diseruk sama banteng, otomatis bantengnya puyeng kepalanya, keluar bintang-bintang. Ketiga lagi. Iya. Ya Bapak rahimahullah. Kita kembali. Begitu juga anak kita ini. Makanya kata Nabi, jika seorang anak lahir ibu bapak, versi dokter dia menangis, gitu. Gimana sih? Itu semut itu. Ya, menangis kencang. Versi dokter jantungnya sehat. Versi Nabi itu khatus syaitan. Itu anak sedang dipijit oleh jin kata Nabi. Dokter bahwa jantungnya bagus, dia menangis. Tapi kalau versi agama, jin itu. Kata dia, usir dia dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kata Nabi, jika ada azan terdengar ibu bapak, azan,
setan akan lari sambil terkentut dia. Saya bukan mengarang ini, ya. Kentut itu dalam bahasa Arab ada dua, ya Ustaz ya. Pertama kentut yang gede bahasa Arabnya bunyi turotun, tung, sesuai huruf dot. Yang kedua kentut yang tak bunyi namanya pusaun, pas banget hurufnya. Lalu Pak Ustaz, kentut yang sopan bagaimana Pak? Kentut yang sopan, kentut yang tak bunyi tapi baunya kemana-mana. Jika azan terdengar kata Nabi, setan akan lari, dia pontang-panting dia lari itu. Perhatikan nih Bapak, ya, maka diusir karena azan dia. Ternyata begini, setelah saya perhatikan Pak ya, ternyata ketika kita hidup ini Pak, lembaran indera kita yang terbuka di awal kehidupan itu kuping. Terus ketika mati juga kuping. Anak saya lahir, Pak azankan anakku, anaknya kencang. Saya buka kaca, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lihat anak saya itu mencari-cari, Allah. Kupingnya berfungsi, baru 3 jam lahir. Lihat. Nanti akan saya katakan, pertama kali indera yang berfungsi ketika kita lahir, Pak, kuping kita. Maka azankan kata Nabi. Ketika kita mati, yang berfungsi kuping juga. Makanya kata Nabi, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang mati, la ilaha illallah. Bapak ngomong begini di mulut dia atau di kuping dia? Loh, ya, di kupingnya dong. Tunggu Bu. Nah, makanya kata Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, pendengar pertama, wal basar, penglihatan, hati akan diminta pertolongan. Tapi yang pertama kuping, azankan. Ya, ibu, azankan. Sebab jin itu ibu bapak datang dari 2 jalur. Pertama dari nenek leluhurnya itu, ya. Kata ahli ruqyah, jin itu usianya 1 abad, hadis Imam Bukhari. Begitu usia 1 abad, begitu mati orang yang 60 tahun, nanti dia mencari anak cucunya ke bawah itu. Nah, makanya anak indigo itu bukan sakti, anak itu diganggu jin itu. Kalau ada jin pada diri kita, ya, karena anak indigo itu punya jin dia bisa melihat temannya itu anak harus diobatin itu. Bukan dijadikan sakti. Tapi kamu coba kalau kita normal Pak, normal, kita kan nggak melihat jin. Ini dunia ini punya kita ini, kita khalifah aja. Jin numpang, jika datang dia pergi dia. Karena kita yang khalifah. Coba kalau kita dibuka hijab kita ini, jalan kita, sebelah sini kuntilanak, sebelah itu pocong. Coba tuyul-tuyul lari-lari, kan gawat kita nggak bisa hidup kita. Kalau dia normal kan gak melihat gondorugo gitu, kuntilanak, kuntil bapak, semua kuntil lah. Terus 1, yang kedua jin bisa dari luar juga Pak. Ya, dari luar datang tuh. Kata Nabi usir dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, makanya kalau kita keluar rumah Pak, ini keluar rumah itu. Kata Nabi, barang siapa keluar rumahnya, masuk rumah dia tak berzikir kepada Allah, setan mengatakan abitu wal asya, aku makan dan minum di rumah. Sebab ketika kita keluar Pak, kita tak tahu jin turun dari pohon diikutinya kita lihat. Ya, saya bukan mengarang ini, ya. Dari got keluar dia, ikutinya kita lihat. Hadis sahih Imam Muslim. Kalau dia masuk rumah berzikir, kalau ada orang masuk rumah kata Nabi, dia berzikir masuk. Kata setan, la abid wala asya, aku tak bisa tidur di rumahmu dan makan di tempatmu. Ternyata jin itu punya bau. Ada orang yang pulang dia lewat pantura, pas pengkolan tercium bau bunga mawar itu. Ada kadang-kadang wangi, ada kadang-kadang busuk. Demi Allah saya merasakan itu. Saya berangkat ke Bandung, Pangalengan. Saya istri saya Pangalengan, ya. Tiba-tiba di mobil saya itu bau kutu busuk Pak. Dari mana itu kutu busuk? Sampai ke baju saya bau coba. Sampai saya demi Allah saya baru kali ini pernah pengalaman saya. Demi Allah saya bersumpah.
Baru pengalaman saya sekali ini nih, kok sampai ke saya bau. Kata Nabi, barang siapa baca zikir ini, di mana tempat dia berada, jin akan menyingkir. Apa itu? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ketika saya bawa barang dari mobil itu keluar, saya baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri. Ternyata kata mereka siang itu sudah ada yang menggeser bangku. Nenek-nenek penghuni tempat itu. Nenek-nenek setan. Ya, nini pelet. Nini, ya. Coba. Yang ingin saya katakan, usir, ini salah satu mengganggu kita. Makanya kalau sholat, jin pengganggu spesial namanya siapa? Khinzib atau khonzab. Itu pengganggu usolli terus dia. Ya, usolli fardu zuhri pak, kata teman di samping. Usolli. Orang yang begitu kan ragu-ragu itu, ya. Betul nggak? Karena orang peragu ini kan repot kita, susah dia. Baca ayat umpamanya dia wa ghairil maghdubi baca qul ya la a'budu wa la antum 'abuduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna aman wa la antum lakum kata lakum dinukum wal dhalin. Namanya juga gangguan setan, khinzib namanya. Mengganggu wudu, kata Nabi ada setannya namanya walhan. Apa namanya Bu? Walhan. Yang di rumah namanya dasi. Jangan buat nama anak ini Muhammad Walhan, anak setan itu. Ya. Ibu Dasimah ganti. Ya. Nggak boleh kita nama-nama. Kalau jelek orang tua kita ngasih nama ya, boleh kita rubah. Namanya kita pengki namanya. Ya. Di zaman Nabi gitu tuh, nama-nama jelek dirubah oleh Nabi. Namanya Hazan, sedih. Kata Nabi lah, nama engkau ini adalah Zahar, si mudah si gampang. Aku tak maulah Nabi. Orang Medan pula ini sahabatnya. Aku tak maulah Nabi. Itu sudah ketan kuning nama aku tuh si Hazan. Nama engkau Sahal aja, jangan si sedih, si gampang. Nggak mau juga dia. Apa terjadi? Kata Sa'id bin Musayyab, kakek dia. Aku lihat kakekku ini orang ramai dia sedih. Ya, orang gembira dia sedih, orang senang-senang dia sedih, orang sedih makin sedih. Ya, ganti nama yang buruk itu. Ya, kan ada orang tuh buat nama macam-macam Pak. Ada yang dia berdasarkan umpamanya nama itu berdasarkan bulan Januari Jennifer, Februari Febrianti, Oktober Oktaviano, Desember Desrat Nasari, Agustus Agus. Ya. Maret Mak Lampir, betul nggak? September Septiani, Septitek, macam-macam lah. Ya, nama itu. Ada yang nama bapak itu berdasarkan barat dia, barat supaya keren. Anak pertama Johnson, anak kedua Avidson, anak ketiga Remason. Habis panas, ini keluarga panas. Ya, nah, baik kita kembali. Itulah iman itu Pak. Jaga gitu. Ini kita bawa mati nanti malu. Ya, itu pertama. Udah jam berapa nih? Hah? Saya pagi mau isi lagi nih, saya lagi menawar nih, Tabligh Akbar Dewan Masjid Indonesia seluruh bangsa ini. Jadi jangan lama-lama. Baik, itu pertama. Yang kedua sekarang, jaga iman Ibu, anak-anak wariskan dia, ya. Suruh dia berjilbab dari kecil, suruh dia ke masjid, ya, laki-laki ke masjid, ya. 7 tahun deh ibu harus cerewet. Ibu mau tausiah, mau nggak? Hah? Cara ibu tausiah di rumah itu, ibu apa namanya nih? Merepet itu apa sih? Nah, ibu ngomel. Jadi anak kamu mau jilbab kamu nak bangun kamu nak ngomong ibu begitu, ibu sedang tausiah. Nggak berapa pahala itu. Ya, cara tausiah ibu-ibu ngomel di rumah, tapi kontennya kan bagus. Anak sholat, anak berjilbab, anak mandi, anak untuk aurat. Memang tausiahnya begitu. Nggak berapa pahala. Kalah lah Mama Dede. Ya, nggak harus di depan panggung begini. Ibu bisa menyampaikan agama kepada anak. 7 tahun. Anak saya gendong di bawah 7 tahun. Ngantuk juga. Bawa dia.
Kalau anak-anak lari begini wajar, tapi kondisikan saja. Namanya anak-anak. Ya, jelas itu Pak. Kalau dia diam di pojok begini, kan khawatir punya penyakit kundis. Penyakit. Namanya anak yang lari. Tapi kalau bapaknya lari di sini baru. Anak-anak hanya kendalikan dia. Ya. Makanya jika anak-anak itu jangan kalau sholat Pak, jangan anak-anak semua ngobrol dia. Anak saya itu waktu kecil itu ngobrol sambil sujud ngobrol kaparnya gitu. Oh iya aku juga ya. Yang sujud itu kepala dia, wajahnya ke teman yang ngobrol dia. Maka bagaimana anak itu harus di samping bapaknya. Tadi gimana aja dia. Kalau anak-anak semua, ngomong game online lah mereka, tuh nggak? Ngomong apa lagi? Ngomong Mobile Legend lah mereka. Tahu pula Pak Ustaz. Iyalah, anakku main. Ya, entah apa game-game mereka ini. Ya, perempuan berjilbab, ibu harus rapikan anak perempuan ini. Ya, begini Pak, saya kasih tahu Pak, kata Syekh Abdul Umar Abdul Fatah dalam kitab Wa'ad ya, kalau kita punya laki-laki Pak, kewajiban kita bapak ini kasih dia makan minum itu sampai balik. Tapi dia pada balik Pak, masih sekolah Pak. Kata para ulama, pemberian itu selanjutnya namanya kafalah dan nafkah. Sebab ketika dia balik, dia udah bisa nyari duit ke perampatan tuh. Stop. Jadi apa? Stop, maju. Bisa nggak? Bisa nggak? Udah balik, udah bisa nyari duit dia. Biasanya begitu. Maka laki-laki setelah balik dia, kita sebenarnya tapi jangan ini ya. Sebenarnya tanggung jawab kita Bapak sudah terlepas. Hanya kalau kita menyekolahkan dia kuliah, itu adalah amal tambahan dari kita. Tapi perempuan kata Syekh, perempuan, walaupun dia udah balik, kewajiban bapak kita ini Pak, sampai dia menikah. Walaupun udah balik dia, tak boleh kita lepaskan. Kita harus mengkawal dia, memberi dia makan sampai dia balik. Sampai dia balik. Sampai dia apa? Nikah. Ya. Baik, itu pertama. Kedua sebagai penutup. Setelah kita tadi mengambil hikmahnya hijrah itu apa tadi? Menjaga iman. Yang kedua hijrahnya itu adalah apa itu? Ibu, untuk urusan ibadah. Para sahabat ini berangkat ibu apa? Bukan piknik, bukan jalan-jalan, bukan rehlah, tapi tujuannya apa? Menjaga imannya. Betul nggak? 450 km coba. 450 dari sini ke Surabaya kan? Surabaya. Nah, jadi kalau apa lewatnya kira-kira kemana nih? Ke Solo kemana? Jogja, Semarang. 450 km atau sampai 500. Berangkatlah para sahabat hijrah. Perhatikan, situasinya masih rawan singa. Masih gurun pasir kan? Masih rawan serigala, perampok, maling, perampok belupak langsung bunuh itu begal. Dan itu kaum Al-Ghifari namanya. Abu Dhar Al-Ghifari, suku dari Penyamun. Berangkat ini. Kalau yang berangkat dia hijrah, Ali bin Abi Thalib wajar dong keluarga Nabi. Kalau yang berangkat Abu Bakar wajar dong anak dia juga istri Nabi. Kalau yang berangkat umpamanya Umar, tapi yang berangkat ini yang bukan keluarga gitu loh. Kok mau-maunya itu? Bu, melahirkan sakit nggak melahirkan? Kok mau punya anak lagi? Hah? Kok mau punya anak lagi? Sakit apalagi sesar itu? Hah? Kalau dia keluar langsung selesai, kalau sesar luka-luka. Kok mau? Hamil. Kemana-mana dibawa. Ya, betul nggak? Ke pasar dibawa. Kemana nih? Ke mall dibawa, ke Jamban dibawa. Nggak pada taruh ini nggak taruh dulu berat-beratin, nggak bisa kan? Kalau tidur begini ya gitu. Kalau ke samping nyangkut, ya ke atas ketarik, mau tengkurap takut meletus, ya macem-macem. Betul nggak? Tapi begitu lahir tuh bayi, nanya, ibu gimana mau? Gara-gara lu mak ketik saya. Begitu ngomongnya. Ibu akan menangis berlinang air mata, ya Allah selamat, menangis terharu.
padahal disiksanya sebelumnya. Beribadah ke masjid nih Pak, ke masjid nih. Laki-laki dianjurkan ke masjid. Karena kata Nabi, jika seseorang berangkat ke masjid, 3 mendoakan dia. Pertama al-hajar, batu yang dia lewati. Yang kedua wasyajar, pohon yang dilintasi. Wa yusalluna alaihimul malaikah, ada malaikat di jalan mendoakan dia berangkat ke masjid. Laki-laki ke masjid, kalau perempuan Pak tak begitu dianjurin. Kenapa? Wa buyutuhunna khairum minal masjid. Rumahnya lebih utama dia sholat daripada masjid. Ada hadis pengecualian ini. Kalau mereka tak wajib ke masjid, kita tak berangkat, kosong dong masjidnya. Makanya saya teringat Ustaz Abu Somad, laki-laki yang rajin sholat di rumah namanya laki-laki solehah. Laki-laki harus ke masjid. Masa Syekh bin Bas, ulama Saudi Arabia, Syekh, kapan anak-anak boleh masuk ke masjid? Kata beliau, tak ada penjelasan Nabi. Cuman ketika Nabi mengatakan muru auladakum, suruh anakmu umur 7 tahun ke masjid, saat itu laki-laki, anak laki-laki sudah boleh masuk ke saf bapak-bapak. Perhatikan Pak, perhatikan ya. Kalau 7 tahun itu sudah memayis. Dia mengerti bahwa lari dari ujung sana, ujung sini tak boleh. Manjat mimbar tak boleh. Yang mau manjat mimbar itu yang kecil-kecil ini, 5 tahun, 7 tahun, paling dia disap begini aja nih. Itu aja, ya. Paling gitu ya, ke teman ya kan. Yang lari begitu tuh 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Betul nggak? Ya. Maka kewajiban bapaknya begitulah, pegang dia. Pegang nih. Makanya saya utuk jangan sama anak-anak semuanya. Nanti mereka akan berkicau. Bisa bapak-bapak dia. Nah, jamaah rahimakumullah. Kenapa perlu kita beribadah? Sebab kita ini bakal wafat. Pak, perhatikan sebagai penutup ingin saya sampaikan begini. Nanti ketika kita mati meninggal dunia, Pak, ini mati nggak nanti? Hah? Apa hidup terus nih? Hah? Ketika kita meninggal Pak, datanglah 2 malaikat nanti. Ya? Kata Nabi, didudukkan jenazah itu. Dan kita didudukkan sama malaikat itu. Bedakan alam kubur sama kuburan, ya, alam kubur, alam barzakh. Malaikat datanglah kata Nabi aswadani azraqan, warnanya hitam kebiru-biruan. Siapa itu? Nukar nakir itu. Apa kata malaikat? Siapa Tuhan? Jawab sendiri tuh di sidang. Wajahnya seram, warnanya pekat. Ya, wajahnya seram, warnanya pekat. Jawab itu. Begitu kita tak bisa menjawab, maka malaikat memukul kita, kata Nabi. Ketika dipukul orang itu Pak, masuk dia ke bumi ini, ya, masuk ke dalam bumi itu. Semua hewan mendengar jeritannya kecuali 2, jin dan manusia. Kalau dia orang baik, perhatikan Pak. Begitu bisa menjawab dia, datanglah seseorang. Man anta lam a'rif fid dunya, siapa engkau? Ini hadis Nabi ya. Aku tak pernah melihat engkau di dunia, siapa engkau? Kata dia, ana a'maluka sholihat. Aku jelmaan amal solehmu. Tuh. Lihat. Siapa teman kita sebenarnya? Amal soleh Pak. Aku sholatmu, aku baca Quranmu, aku ngajimu, aku qiyamul lailmu, aku sedekahmu, aku infakmu. Teman. Jelas ya? Bu? Halo? Jemaah. Nanti kalau kita meninggal dunia, bagaimana pun cinta istri kita Pak, atau ibu cinta suami, nggak bakal mau masuk ke dalam dia. Nangis suaminya. Saya melihat dia kata siapa lagi janda ini. Ya, di sini nggak ada ya, nggak ada ngaku. Ya, ibu juga begitu. Coba masuk kita ke dalam lubang, tutup sama papan. The best friend itu amal kita itu, ya Allah. Coba kalau tak punya amal, menangislah jenazah di pintu kubur, menjerit-jerit dipukul malaikat. Kata Nabi hadisnya sahih dan hasan. 4 azab menunggu di kuburan kalau tak soleh. Pertama kata Nabi ular. Ya. Kalau tak soleh hasan ini harus dua-duanya ini harus diterima para ulama. Yang kedua adalah Allah jadikan antara pintu kuburan dia sama paralon, satu paralon, setiap api neraka masuk ke dalam lubang. Panas, mendidih. Yang ketiga kata Nabi dipukul kepalanya, tadi saya bilang tadi, dipukul kepalanya sampai dia masuk ke dalam perut bumi.
Begitu azabnya Allah kasih mereka itu. Yang keempat kata Nabi, wal taqfatis saqu bis-saq. Itu tulangnya dipres gitu. Tas. Patah menjerit ke sana. Ini begini coba. Ya, kita ada patah di sini, jatuh dari motor minta ampun menjerit. Ini tak dongeng cerita, dongeng ini. Ini cerita hadis. Amal kita lah yang menerima kita ini. Teman terbaik, sholat, baca, datang deh, aku temani engkau. Nah, makanya saya bilang ya, kalau kita memilih pemimpin nanti Pak, jangan kita itu ikutkan Quran supaya Allah bantu kita di kuburan. Sebab jika kita mengikutkan kehendak mereka, orang yang kita dukung tadi tak sesuai syariat ya, umpamanya, dia tak bisa bantu kita. Dia kasih jabatan pun kita juga tidak sama dia. Yang jadi presiden dia. Bagusan kita ikuti Quran. Allah telah mengkasih kita rezeki dari mulai tahun 1 kita lahir sampai kita berubah 50 tahun begini. Allah kasih rezeki, gampang kerja, punya anak, gampang kita mendapatkan uang segala macam. Allah yang ngasih itu. Bapak itu cuma 50.000 itu. Nah, ya. Entah siapa pilih sendiri, saya nggak tahu ya. Yang jelas ingin saya sampaikan nanti bahwa kehendak agama ini harus kita ikuti agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan hidup dari dunia sampai ke akhirat. Ya, demikian yang saya sampaikan. Sebelumnya doa ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا ya Allah siratal mustaqim. Ya Allah, pada malam ini kami beribadah kepadamu ya Allah, mendengar ayatmu ya Allah, mendengar wejangan agamamu ya Allah, mendengar hadis nabimu ya Allah. Beri kami pahala ya Allah, beri kami kebaikan ya Allah, limpahkan rahmatmu kepada kami ya Allah, beri keberkahan kepada kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah ya Allah. Pelihara mereka ya Allah. Jika mereka jauh belajar di luar kota sana ya Allah, jadikan mereka punya teman-teman yang baik ya Allah, teman-teman yang mengajak mereka bertakwa kepadamu ya Allah. Jaga kehormatan anak perempuan kami ya Allah, dan jaga akhlak anak laki-laki kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah, agar kami tenang beribadah kepadamu. Mudahkan kami untuk mendapatkan rezekimu ya Allah, bisa kami melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah dengan rezeki yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami yang sudah berkeluarga ya Allah, keluarga mereka sakinah ya Allah. Jadikan keluarga mereka tenang ya Allah. Jadikan keluarga mereka akur ya Allah. Jadikan anak-anak cucu kami ya Allah beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwan alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, beri kepada kami keimanan yang stabil ya Allah. Beri kami kemampuan untuk mengamalkan agamamu ya Allah. Beri kepada kami iman yang mengantar kami suka senang melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkan langkah kaki kami ya Allah, agar kami selalu mengunjungi rumahmu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina ya Allah siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya tutup dengan pantun, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.